Halo semuanya, kembali lagi bersama Today's Math. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali mengenai pembahasan soal-soal persiapan SAT untuk subjek Math. Oke, di sini nomor 27, tentukan persamaan garis yang terdiri dari titik 1, min 2 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 3x plus 7. Jadi untuk nomor 27 ini, kita tahu bahwasanya terdapat garis yang melalui 1, min 2. Jadi garis yang terdiri dari titik 1, min 2 tegak lurus dengan persamaan Y sama dengan min 3x plus 7. Kita tahu bahwasanya jika dua garis, yaitu garis A tegak lurus dengan garis B, maka mereka punya hubungan terhadap gradiennya. Maka gradien dari garis A akan sama dengan negatif seper dari gradien garis B. Nah, ini hubungan jika kedua garis ini saling berpotongan atau tegak lurus. Jadi nanti dia berpotongannya di satu titik sehingga membuat garis tersebut tegak lurus. Nah, gimana nih cara kita cari tahu garis yang diminta? Nah, pertama-tama kita pastikan dulu untuk garis yang pertama ini kan dia gradiennya itu sama dengan, misalkan ini aku tulis MA gradiennya adalah min 3. Sedemikian sehingga nanti garis B itu sama dengan min dari min 3 atau sama dengan sepertiga. Kalau kita lihat di ABC, gradien yang sepertiga ini hanya D atau E aja nanti gitu ya. Jadi A, B, C ini eh, kurang tepat gitu ya. Jadi nanti antara D dan E. Lalu buat cari persamaan garis dari B-nya adalah kita bisa menggunakan formula Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di mana Y1-nya adalah negatif 2, berarti Y dikurangi negatif 2 sama dengan sepertiga dikali X dikurangi X1. X1-nya adalah 1. Sedemikian sehingga kita bisa tulis kembali menjadi Y plus 2 sama dengan sepertiga X. Oke, jadi di sini sepertiganya kita distribusikan untuk mengalihkan yang di dalam kurung. Dikurangi sepertiga. Sedemikian sehingga untuk memperoleh nilai Y-nya aja atau persamaan Y-nya, kedua ruas kita kurangi dengan 2 supaya 2 di ruas kiri ini bisa habis atau hilang. 2 dikurangi 2 hasilnya 0, berarti di ruas kiri sisa Y aja. Lalu kita tulis kembali di ruas kanan sepertiga X dikurangi sepertiga dikurangi 2. Nah, lalu kita lihat di sini ada min sepertiga dan juga negatif 2. Ini kalau kita sederhanakan menjadi, kita samakan penyebutnya 3, 3 dibagi 1, 3, 3 dikali min 1 adalah min 1. Oke, jadi di sini 3 dibagi 3 adalah 1, 1 dikali min 1 adalah min 1. Lalu di sini 3 dibagi 1 ya, di sini 3 dibagi 1-nya 3, 3 dikali 2 adalah 6. Jadi di sini negatif 6. Maka ini akan sama dengan min 7/3. Jadi kalau kita tuliskan kembali ke persamaan awalnya jadi Y sama dengan sepertiga X dikurangi 7/3. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Pada gambar ke-6, jika X sama dengan 30 derajat, maka tentukan nilai A. Nah, jadi X di sini itu besarnya 37 derajat. Nah, kita tahu bahwasannya yang harus kita cari tahu adalah nilai A itu berapa gitu. Dan yang diketahui ini hanya alasnya saja gitu. Tapi yang diketahui hanya alas, dan yang mau dicari tahu adalah sisi miring, dan sudut sudah diketahui gitu ya. Jadi karena yang udah diketahui itu adalah sudut, lalu kita punya lagi alas ya, sama dengan 8. Dan yang ditanya adalah A, maka kita bisa menggunakan perbandingan sudut-sudut segitiga siku-siku pada hukum trigonometri. Di mana karena yang mau dicari itu adalah sisi miring dan yang diketahui adalah alas, berarti kita sangkut pautkan atau relasikan antara sudut dengan alas ini atau sampingnya. Berarti ini akan menggunakan hukum
cos sinus. Karena cos itu kan samping dibagi miring. Berarti di sini bisa kita tulis ulang menjadi cos dari 37 derajat itu sama dengan sampingnya dibagi miring. Nah, bisa kita tulis ulang cos 37 derajat itu sama dengan sampingnya adalah 8, miringnya adalah A. Nah, berarti untuk memperoleh nilai A, kedua ruas kita kalikan dengan A. Maka ini jadi A dari cos 37 derajat sama dengan 8. Nah, supaya dapat A-nya aja, berarti 8 per cos 37 derajat. Nanti A-nya itu diperoleh sama dengan 10,02. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Lalu kita lihat ke nomor 29 gitu ya. Nah, jadi di nomor 29 itu diketahui gitu ya. Diketahui produk of the roots berarti perkalian antara akar-akar dari persamaan kuadrat ada negatif 15. Berarti X1 kali X2-nya sama dengan min 15. Di mana X1 kali X2 itu C per A sama dengan min 15. Lalu kita tahu bahwasanya penjumlahannya adalah negatif 2. Di mana penjumlahan akar-akar yaitu X1 tambah X2 sama dengan min 2. Di mana X1 tambah X2-nya itu kan min B per A gitu ya. Sama dengan negatif 2. Berarti bisa kita katakan juga dong B per A-nya sama aja dengan 2. Nah, kalau gitu kita perhatikan bentuk persamaan umum dari kuadrat gitu ya. Nah, persamaan umum kuadrat itu kan dia AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika kedua ruas saya bagi dengan A, maka kita peroleh X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A harus sama dengan 0 gitu ya. Dimana B per A ini merupakan penjumlahan dari akar-akarnya yaitu 2. Berarti X kuadrat ditambah 2X kita substitusikan ya dari yang udah kita tahu B per A-nya 2, berarti di sini kita substitusikan jadi 2X. Ditambah C per A, C per A-nya itu min 15, berarti kita tulis min 15 sama dengan 0. Sehingga persamaan tersebut adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Ternyata jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Yang nomor 30 itu adalah diketahui garis persama. Untuk persamaan X plus Y sama dengan 3 itu merupakan garis yang grafiknya itu berada pada bidang yang sama dengan parabola dengan vertex 0,0 dan juga fokus 0,3. Maka tentukan poin perpotongan. Jadi poin pada saat si garis X plus Y sama dengan 3 ini berpotong gitu ya. Berpotongan atau bertemu di suatu titik dengan yang parabolanya. Jadi yang pertama kita tulis ulang dulu. Berarti X plus Y sama dengan 3 itu sama aja dengan Y sama dengan 3 min X gitu ya. Lalu Y sama dengan 3 min X. Demikian sehingga kita juga punya yang parabola. Untuk yang parabola ini kita perhatikan kira-kira garis yang membentuknya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwasannya kita bisa membuat persamaan nih dari bentuk parabola dengan fokus 0,3 dan juga vertex 0,0. Sedemikian sehingga persamaan umumnya itu kan dari X min A ya kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah berarti kan ini sama aja dengan X dikurangi 0 kuadrat. Kenapa A-nya 0? Karena di sini kan fokusnya itu 0,3 ditambah Y dikurangi B, berarti Y dikurangi min dari min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, buat R kuadratnya sendiri, R itu kan bisa didapat dari jarak gitu ya, jarak antara titik awal dengan titik selanjutnya gitu, atau berapa sih jari-jarinya gitu. Nah, kalau kita tahu kan di sini yang hanya diketahui adalah Y aja gitu. Y suatu titik Y gitu ya, dari 0 sampai min 3 gitu. Berarti bisa kita tahu bahwa Y-nya itu R-nya itu sama dengan Y dikurangi 3. Sedemikian sehingga kita tulis ulang jadi X dikurangi 0 kuadrat berarti X kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan
Y min 3 kuadrat. Nah, kalau kita tulis ulang menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 9 sama dengan Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9. Nah, Y kuadrat sama Y kuadrat bisa saling menghilangkan ya. 9 sama 9 juga sama, berarti kita punya X kuadrat sama dengan negatif X kuadrat tambah 6Y sama dengan negatif 6Y. Berarti X kuadrat ini sama aja dengan negatif 12Y. Maka Y ini bisa kita nyatakan terhadap X. Dia jadi min dari X kuadrat per 12. Padahal Y itu sama dengan 3 min X gitu. Nah, kita bisa nih substitusikan persamaan Y sama dengan 3 min X ke persamaan yang di sini gitu, ke persamaan kedua. Kenapa bisa dimasukkan? Karena gini, yang namanya dia mencari titik potong, pasti ada suatu saat tuh titik yang sama gitu, sedemikian sehingga ini kita substitusikan saja ke dalam persamaan kedua. Sehingga kita punya 3 min X sama dengan min X kuadrat per 12. Kalau kedua ruas kita kalikan 12, kita peroleh menjadi 36 dikurangi 12X sama dengan min X kuadrat. Ya, ini kalau kita nyatakan sebagai satu kesatuan persamaan kuadrat jadi X kuadrat dikurangi 12X ditambah 36 sama dengan 0. Nah, nanti kita peroleh nih akar-akarnya gitu ya. Jadi akar-akarnya itu kan berarti dia X dikurangi 6, X dikurangi 6 gitu ya. Atau X dikurangi 6 kuadrat sama dengan 0. Berarti akarnya itu kita bisa temukan bahwasanya X-nya ini satu-satunya penyelesaian hanya 6. Nah, kalau X-nya 6, kita bisa substitusikan nih ke atas gitu ya, ke Y sama dengan 3 min X. Selanjutnya kita substitusikan ke Y sama dengan 3 min X. Berarti Y sama dengan 3 dikurangi 6. Maka Y-nya sama dengan min 3. Jadi kita peroleh titiknya adalah 6, min 3. Jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya kita ke nomor 31. Di nomor 31 itu ditanya tentukan besarnya sudut dalam pada bangun segi 6. Oke, gimana nih? Nah, kita lihat dulu ya. Jadi gini, secara jadi kalau semisal kita tahu kan segi 6 tuh bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kurang lebih gini ya. Ini, 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 dan ini gitu ya. Ini merupakan titik-titik sudutnya. Dan di sini merupakan sudut dalam gitu, sudut dalam pada bangun tersebut. Nah, ini yang harus kita cari tahu jumlah. Ini tuh, ini tuh berapa gitu ya, setiap titik dalamnya. Oke, berarti ini berapa, ini berapa gitu. Yang pastinya secara intuitif kita bisa nyatakan bahwasanya ini ini itu pasti sama gitu, nggak mungkin beda. Misalkan ini 30, ini 60, ini 20. Nah, itu eh, tidak mungkin gitu. Kenapa? Karena sudut dalam suatu bangun itu biasanya akan sama gitu. Kenapa sama gitu? Karena dia akan membentuk satu kesatuan, sehingga sudutnya itu saling sama gitu. Wah, nanti tergantung lagi dengan bentuk dari bangun tersebut, apakah segi 6, segi 5, atau segitiga. Nah, yang perlu kita ketahui bagaimana kita mencarinya gitu ya. Sebenarnya ada formulanya, yaitu bisa kita cari tahu dengan 180 dikali N dikurangi 2. Lalu dari mana gitu ya formula ini muncul gitu. Nah, kalau kita perhatikan bahwasanya eh, konstruksi suatu sudut itu kan dibentuk dari pertemuan dua garis gitu ya. Nah, garis pertama, garis kedua ini akhirnya membentuk sudut gitu. Nah, tapi kita bisa tahu nggak kalau semisalkan yang aku gambar di sini itu bukan merupakan bangun gitu. Nah, yang kita ketahui juga bahwasanya bangun datar paling sederhana gitu ya, atau bisa dikatakan paling level-level dasar atau bawah itu pasti segitiga gitu. Kenapa? Karena dia membentuk suatu unity gitu, unity antara garis-garis tersebut, atau bisa dikatakan sebenarnya siklik sih kalau kita lihat tuh. Jadi dia benar-benar tertutup gitu. Garis ini ketemu garis ini, ketemu garis ini, akhirnya menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena supaya dapat membentuk si sudut juga gitu loh. Nih misalkan kita lihat lagi
persegi gitu atau persegi panjang. Nah, ini dia tertutup kan, segi 5, segi 6 di sini pun tertutup gitu. Nah, sedemikian sehingga yang paling sederhana level terbawahnya adalah segitiga gitu. Nah, di mana kita tahu bahwa total sudut segitiga itu pasti 180 derajat gitu. Ini merupakan sifat ya. Jadi dia itu merupakan aksioma dari si segitiga gitu. Jadi dia itu udah pasti adalah total sudutnya adalah 180 derajat dari tiga sudut tersebut. Sehingga di sini kita bisa nyatakan suatu sudut pada bangun-bangun lainnya gitu ya. Misalkan segi 6, segi 4, segi 5 itu 180 dikurangi dengan banyaknya di- eh, banyaknya atau bisa dikatakan berapa ukuran dari bangun tersebut dikurangi dengan dua. Kenapa dikurangi dua? Alasannya, ingat karena suatu sudut itu terbentuk dari pertemuan antara dua garis. Sedangkan N ini itu bisa menyatakan banyaknya garis gitu ya. Ya, mungkin lebih gampangnya ngomongnya banyaknya garis aja gitu. Atau sebenarnya poligon apa sih atau bentuk apa sih yang lagi kalian cari gitu. Nah, karena kita pada kasus ini adalah segi 6 berarti bisa kita tulis ulang 180 dikali 6 dikurangi 2 atau 180 dikali 4 atau bisa kita hasilkan jadi 720 derajat. Nah, tapi ingat ini merupakan total gitu. Nah, jadi total segi 6 gitu ya. Itu 720 derajat. Berarti masing-masing sudutnya itu berapa sudut dalamnya? Kalau gitu dibagi 6 aja gitu ya. Jadi kalau ditanya masing-masing sudut dalamnya itu pasti 720 dibagi sama N-nya gitu. Atau 720 dibagi 6 maka sama dengan 120 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kayak kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 32. Ya, jadi nomor 32 itu menyatakan bahwasanya Pak Taylor itu mengajar nih di suatu kelas geometri gitu ya. Untuk semester pertama, untuk term pertama atau semester pertama mungkin lah kita nyatakannya. Jadi pada semester pertama itu rata-rata skor dari 30 anak itu sama dengan 76. Lalu pada semester berikutnya gitu ya, semester 2 rata-rata dari 22 anaknya ini adalah 82. Oke, ini dalam persen ya, 76% dan juga 82%. Lalu kita mau cari tahu nih, jadi yang ditanya itu adalah rata-rata adalah rata-rata skor 52 anak. Jadi di sini kita kayak punya suatu objek penelitian gitu. Jadi objek penelitian pertama kita ambil sampelnya 30, objek penelitian kedua kita ambil sampelnya 22. Nah, pada saat eh, akhir penelitian kita mau cari tahu jumlah rata-rata sampel tersebut berapa gitu. Jumlah nilai dari rata-rata sampel tersebut berapa. Sehingga kita bisa tahu nih eh, bisa kita tuliskan di sini. Jadi nanti X bar untuk 52-nya itu sama dengan nilai dari si rata-rata 30 anak, yaitu 76% dikali banyaknya anak, yaitu 30, ditambah dengan nilai dari rata-rata 22 anak, yaitu 82% nanti dikalikan dengan 22 anak. Dibagi dengan banyaknya anak atau sampel yang mau kita cari tahu di akhir penelitian, yaitu 52 gitu ya, atau dari 30 ditambah 22. Ini kalau kita cari eh, di sini kan berarti dia itu 0,76 dikali 30 ya. Ditambah 0,82 dikali 22 dibagi 52. Oke, di sini kita punya 76 kali 3 itu 2 2, coba ya, 5 kali 3 itu kan 18, 21, 22 ya.
berarti 2,28 ditambah. Lalu kita punya 0,82 dikali dengan 22. Oke, sebenarnya ini bisa sih persennya bilang. Oke, nggak apa ya. Oke, jadi eh, biar lebih mudah, gini aja dulu. Biar lebih mudah ini nanti 76, 0,76 itu kan 76 per 1 ya. Dikali 30, 0 sama nolnya habis, berarti kita punya 76 per 10 dikali 3. Atau 0,7,6 ini dikali 3 gitu ya. Jadi kalau 76 dikali 3 itu kan dia 22,8 gitu ya. Ini ternyata 22,8 ya. Terus kita punya ini 0,82 dikali 22 berarti 82 per 100 dikali 22 bagi 2 11 bagi 2 50 gitu ya. Jadi kita punya 82 kali 11 per 50. Nah ini kita bagi lagi nih 82 bagi 2 nya itu 41. Ini bagi 2 25. Jadi kita punya 41 dikali 11 dibagi 25. 41 kali 10 aja 410 berarti 410 ditambah 41 itu ya. Jadi 410 ditambah 41 itu 154 ya. Jadi ini 451 dibagi 25. Oke, nanti kalau semisalkan kita cari menggunakan nih, misalkan aku pakai kalkulator, ini sekitar 451 dibagi 25. 18,04 ya. Jadi di sini 18,04 dibagi 52. Nanti kalau semisalkan dijumlahkan kita dapat ini kita jumlahin lagi ditambah 22,8. Hasilnya itu 40,84. Jadi ini 40,84 dibagi 52. Nanti kalau dibagi itu akan menjadi 22, hasilnya adalah 0,7853 sekian gitu ya. 0,785. Nah, kalau kita approximate dan kita ubah ke dalam bentuk persen, berarti ini kan jadi 78,5 per persen. Sedemikian sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke nomor 33. Di nomor 3 itu menyatakan jumlah dari dua angka itu 27 gitu ya. Oke, jadi kita misalkan dulu angka pertama itu A, angka kedua itu B gitu ya. Berarti A ditambah B-nya sama dengan 27. Lalu the difference of their square berarti eh, pengurangan dari kuadrat angka tersebut adalah juga 27 gitu ya. Nah, dari yang diketahui kita bisa tahu nih berapa sih nilai A dan B atau berapa sih angka pertama dan angka kedua itu gitu ya. Nah, kita lihat yang dari A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 27. Bentuk di ruas kiri ini kan bisa disederhanakan menjadi A tambah B dikali A min B sama dengan 27. Padahal kita punya yang diketahui A tambah B-nya 27. Berarti kita bisa substitusikan ke dalam sini jadi 27 dikali A dikurangi B sama dengan 27. Sehingga 27 sama 27 ini saling membagi gitu ya. Berarti A dikurangi B sama dengan 1. Karena 27 bagi 27 adalah 1. Oke, berarti
kita punya A min B-nya sama dengan satu. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita bisa langsung dapat sih jawabannya gitu ya. Kayak ini kan bedanya itu 3, ini bedanya itu 5, ini bedanya 7, dan ini bedanya 9 gitu ya. Berarti udah pasti itu jawabannya adalah yang A 13 14, karena A dikurangi B-nya itu kan 14 dikurangi 13 1, dan 14 tambah 13 adalah 27. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor 34, jika 8% dari 18 galon solution dari si klorin gitu ya, eh, pelarut klorin gitu, maka tentukan banyaknya galon yang dibutuhkan untuk menambahkan air untuk membuat larutan gitu ya, larutan dari 6% klorin. Jadi sebenarnya ya secara intuitif tuh kita tulis dulu deh. Jadi yang diketahui itu kan berarti kita misalkan X itu ya, X itu banyaknya air yang ditambahkan. Banyaknya air yang ditambahkan gitu ya. Nah, ini berapa galon gitu yang harus ditambahkan ketika kita mau bikin pelarut 6 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah belajar kimia, itu kan ada yang namanya kadar larutan pertama itu sama dengan kadar larutan awal sama dengan kadar larutan akhirnya gitu kan, sehingga kita bisa nyatakan nih sebenarnya 8% dari kadar larutan 8% dari banyaknya klorin itu kan 18 galon ya, berarti dikali 18 itu, nah itu akan sama dengan si larutan baru yang mau kita buat, yaitu 6% gitu, tapi ada tambahan air gitu sedemikian sehingga bisa kita tulis 6% kadar larutan klorin dikali dengan 18 galon larut galon 18 galon banyaknya galon pada klorin ditambah dengan banyaknya galon air gitu. Nah, nanti ada pertanyaan kenapa bisa kayak gini? Sebenarnya kalau kita lihat ini tuh sama aja gitu eh dengan yang tadi aku bilang gitu. Jadi ada volume, ini kan volume ya. Ini volume, terus ini N gitu, N kali V. N1 kali V1 itu kan kalau di kimia sama aja dengan N2 kali V2. Itu. Ini volume 1, ini tuh volume 2 gitu. Jadi volume awal itu 18, volume keduanya itu 18 plus X gitu. Karena dia itu mau membuat mau membuat larutan baru dengan kadar klorinnya 6% gitu. Walaupun kalau kita lihat di sini 8% dan 6% ini angka yang berbeda gitu. Kenapa dia dikalikan dengan 18 tambah X-nya? Ya karena kita mau cari tahu nih berapa sih tambahan air gitu, sedemikian sehingga kita menggunakan aturan dari persamaan ini, yaitu yang kita ambil dari persamaan kimia seperti itu. Atau sebenarnya secara intuitif secara matematis ini pun ada apa ya, sah-sah aja gitu, pernyataan ini bisa dikatakan sah gitu. Kalau kita cari tahu ini kan jadi 0,08 ya dikali 18, yang ini jadi 0,06 dikali 18 ditambah X itu ya. Nah, nanti kalau kita cari tahu berarti 0,08 dikali 18 itu sama aja dengan 1,44 gitu ya. Berarti di sini 1,44 sama dengan yang di ruas kanan kita distribusikan perkaliannya. Jadi 0,06 dikali 18, nanti 0,06 dikali X. 0,06 dikali 18 itu sekitar, oke coba ya kita cari tahu dulu, 0,06 dikali 18 1,08 gitu ya. Jadi di sini 1,08 ditambah 0,06 X. Nah, buat dapetin X-nya aja berarti kita fokus nih di ruas kanan. Nah, karena di ruas kanan ini ada konstanta, berarti kedua ruas kita kurangi dengan 1,08. Kenapa? Karena biar konstanta di ruas kanan ini bisa hilang atau habis. Berarti di kanan jadi 1,44 dikurangi 1,08 sama dengan sisanya 0,06 X. Nah, 1,44 dikurangi 1,08 itu sekitar berapa? 4 dikurangi 8 berarti 6 ya. Berarti sisanya adalah 13
13 ya, 13 dikurangi 10 adalah 3. Berarti ini besarnya adalah 3,6 sama dengan 0,06 x. Betul ya, coba kita cek dulu. Oke, 0,36 ya. 0,36. Nah, supaya dapetin X-nya aja, maka kedua ruas kita bagi dengan 0,06. Berarti di sini jadi 0,36 dibagi 0,06 sama dengan X. Nah, ini kan bisa dibagi 6 satu ya. Dibagi 6 itu 6. Jadi kita punya X-nya itu sama dengan 6. Jadi ketemu banyaknya air yang harus ditambahkan adalah 6 galon. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.